Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fisika yang beranggotakan saya Muhammad Rafid Musyafa. Saya Muhammad Yusuf Hamizan. Saya Diviani Srinafuzah. Saya Syahindra Kirana. Saya Zahra Salsabila Doda. Saya Talita Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum fisika yang berkaitan dengan materi elastisitas pegas, di mana kami akan membuktikan konstanta pegas menggunakan rumus hukum Hooke. Baik, bagaimana cara langkah kerjanya? Tonton video ini sampai habis. Pada praktikum fisika hukum Hooke kali ini kita membutuhkan alat-alat, diantaranya ada tiang statif, pegas, dan 3 beban yang berbeda. Di sini kita membutuhkan beban 50, 100, dan 200. Kita juga membutuhkan piston sebagai alat pengukur. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya yang pertama kita taruh pegas di tengah-tengah tiang statif. Nah, kemudian kita ukur panjangnya. Mendapatkan sekitar 7,5 cm sebelum beban ditaruh. Nah, setelah beban ditaruh ini yang 50 gram, pegas akan mengendur. Lalu kita ukur lagi menjadi sekitar 9,5 cm. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan beban seberat 100 gram. Kita ukur menggunakan piston. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya sepanjang 11,5 cm. Pada percobaan ketiga, kita menggunakan beban sebesar 200 gram. Lalu kita pasang di sini. Dan kita ukur menggunakan piston. Dan di sini kita peroleh panjangnya sebesar 15,5 cm. Dari yang kita ketahui, kita melakukan percobaan tersebut, kita memakai massa sebesar 50 gram, 100 gram, dan juga 200 gram. Karena di sini memintanya kilogram, kita akan mengkonversikan ke dalam satuan kilogram, yaitu 0,05 kilogram sama dengan, kalau yang 100 gram yaitu 0,1 kilogram, yang 200 yaitu 0,2 kilogram. Lalu di sini kita akan mencari X1. Apa sih itu X1? X1 itu panjang pegas yang sebelum ditambahkan beban di dalamnya. Karena tadi di dalam percobaan tadi kami ukur panjang pegas sebelum ditambahkan beban, yaitu kami mendapatkan hasil sebesar 7,5 cm. Karena di sini memintanya meter, kita akan konversikan cm ini ke dalam meter. Berarti kita dapatkan hasil 0,075 meter. Karena di sini kami memakai pegas dengan ukuran yang sama, otomatis di beban 100 gram dan 200 gram itu hasilnya juga sama dengan yang ini. Lalu di sini ada panjang pegas yang kedua. Panjang pegas yang kedua itu panjang pegas yang sudah ditambahkan berat beban.
dari percobaan tersebut, kami mendapatkan beban sebesar 50 gram atau sebesar 0,05 kg. Kami mendapatkan panjang tersebut yaitu sebesar 9,5 cm. Karena di sini dimintanya meter, kita akan mengubahnya ke dalam meter, yaitu sebesar 0,095 meter. Lalu yang kedua, di sini kita menambahkan beban sebesar 100 gram atau 0,1 kg. Setelah itu kami ukur panjangnya, kami mendapatkan hasil yaitu 11,5 cm. Lalu kita ubahnya kembali menjadi meter. Kita mendapatkan 0,115 meter. Lalu pada percobaan yang terakhir, kami menggunakan beban sebesar 200 gram atau sebesar 0,2 kg. Dari hasil tersebut, kami mendapatkan panjang pegas yaitu sebesar 15,5 cm. Lalu kita ubah menjadi meter, menjadi 0,155 meter. Nah, selanjutnya kita cari gaya atau F-nya. F-nya rumusnya bisa kita lihat di sini. Ini massa dikali gravitasi. Gravitasi yang kita pakai 10 meter per kuadrat. Nah, lalu kita masukkan angkanya 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5. Selanjutnya 0,1 dikali 10, hasilnya 1. Dan yang terakhir 0,2 dikali 10, kita dapat 2 Newton. Baik, selanjutnya kita akan mencari konstanta pegasnya. Nah, di sini rumus konstanta pegas itu adalah M kali G per delta X. Nah, M kali G ini kita peroleh dari rumus gaya atau F. Nah, F itu kan sama dengan massa dikali gravitasi. Lalu delta X ini adalah selisih dari panjang pegas sebelum dan sesudah ditambahkan beban. Lalu di sini kita akan mencari K dari M kali G. Kita sudah peroleh di sini. F-nya sudah ada 0,5N, 1N, dan 2N. Nah, lalu kita akan bagi dengan delta X. Delta X juga kita sudah hitung. Ini ada 0,02, 0,04, dan 0,08. Jadi di sini ada 0,5 dibagi sama 0,02. Nah, hasilnya itu adalah 25 Newton per meter. Lalu di sini ada 1 dibagi dengan 0,04. Hasilnya itu adalah 25 Newton per meter. Lalu yang ketiga itu ada 2 dibagi 0,08. Hasilnya juga 25 Newton per meter. Nah, di sini kita akan cari sigma K-nya. Di sini sigma K sama dengan 25 ditambah 25 tambah 25 sama dengan 75. Lalu kita peroleh K itu dari hasil dari sigma K ini dibagi dengan seluruh jumlah K yang kita dapat ada, yaitu ada 1, 2, 3. Jadi 75 K sama dengan 75 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 25.
Jadi konstanta yang kita peroleh dari pegas keseluruhan itu adalah 25 Newton per meter. Jadi teman-teman, untuk step terakhir kita akan mencari nilai tetapan dari E atau nilai modulus Young. Nah teman-teman, nilai modulus Young itu adalah nilai tetapan ukuran kekakuan suatu benda padat yang akan mengukur kemampuannya untuk meregang atau menegang, tergantung dari bahan dari benda padat tersebut. Nah, jadi teman-teman, nilai K yang sudah kita temukan di sini dari praktikum tadi itu bukan merupakan nilai yang tetap, dikarenakan setiap pegas yang sudah diproduksi itu memiliki faktor-faktor yang berbeda seperti luas penampang, bahan yang digunakan, ataupun diameter dari pegas tersebut. Jadi nilai K dari yang kita akan temukan itu pasti akan berbeda-beda untuk setiap pegas. Nilai K yang kita ketemukan di sini itu khusus untuk pegas yang kita gunakan untuk praktikum tadi. Khusus hanya untuk pegas itu saja. Nah, maka dari itu untuk mencari suatu tetapan kita akan mencari nilai E atau nilai modulus Young. Nilai modulus Young itu ditentukan dari bahan yang digunakan dalam suatu benda padat tersebut. Jadi merupakan ukuran elastisitas dari suatu benda padat dari faktor dari bahannya. Baik, untuk mencari nilai E atau nilai modulus Young itu kita bisa menggunakan persamaan dari konstanta pegas. Jadi dari nilai konstanta pegas yang sudah kita temukan, kita bisa gunakan nilai tersebut untuk mencari nilai tetapan E atau nilai tetapan modulus Young dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi K atau konstanta pegas sama dengan E atau nilai modulus Young dikali A, ini adalah luas penampang pegas, dan X1 itu adalah nilai panjang pegas sebelum direnggangkan. Jadi untuk A atau luas penampang tadi kita sudah ketahui melalui pengukuran bahwa nilai A itu yang pegas yang kita gunakan, nilai luas penampangnya itu sebesar 0,1875 dikali 10 pangkat minus 10. Ini adalah nilai luas penampang dari pegas yang kita gunakan untuk praktikum. Selanjutnya nilai X1 itu adalah panjang pegas yang kita gunakan. Itu untuk setiap percobaan kita menggunakan pegas yang sama. Panjangnya itu adalah 7,5 cm atau 0,075 meter. Baik, selanjutnya kita ubah saja ya dari persamaan konstanta pegas ini menjadi untuk rumus untuk mencari nilai modulus Young. Kita ubah A atau luas penampang pegas kita pindahkan ke bawah, dan X1 atau panjang pegas mula-mula kita pindahkan ke atas. Jadi E sama dengan K kali X1 dibagi A. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya yang dari yang kita sudah temukan tadi dalam praktikum. K itu tadi kita temukan 25 Newton per meter, kita tulis 25 dikali X1 itu adalah panjang pegas mula-mula sebelum direnggangkan, itu adalah 0,075 meter. Kemudian nilai A atau luas penampang pegas tadi kita temukan bahwa nilainya itu adalah 0,1875 kali 10 pangkat min 10 meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung saja persamaan ini yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai 10 kali 10 pangkat 10. Nah, dari hasil ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa dari hasil percobaan praktikum kita kali ini, nilai modulus Young dari pegas yang kita gunakan yang berbahan besi itu sesuai dengan tetapan nilai modulus Young berbahan besi yang ada di laman-laman internet yang bisa kita cari di internet, yaitu nilainya sebesar 10 kali 10 pangkat 10.
Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa praktikum hukum Hok pada kali ini berhasil menghasilkan tetapan yang sesuai dengan yang ada dalam katalog hukum Hok atau nilai modulus Young, yaitu nilai modulus Young yang berbahan besi itu sebesar 10 kali 10 pangkat 10. Jadi sesuai hasilnya. Baik, begitulah cara kerja dan langkah-langkah dari praktikum elastisitas pegas menggunakan hukum Hok. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya secara menyeluruh. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.